Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dari jurnal yang kami ambil itu analisis peran perangkat lunak manajemen proyek dalam mendukung tren dan tantangan baru pada era digitalisasi dan sustainability. Selanjutnya untuk anggotanya, Kota pertama yaitu saya, Hania, dengan NIM 220605110048. kemudian ada saya Khoiruna dari NIM 220605110151. Saya Lani Latifatur Rahmah, NIM 220605110154. Kemudian saya Jenny Angela Yuntania dengan NIM 22060511010156. Baik, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dari paper ini yaitu dunia manajemen proyek mengalami transformasi cepat, didorong oleh perubahan metodologi dari pendekatan tradisional seperti waterfall menuju agile dan hybrid yang lebih fleksibel. Kompleksitas proyek semakin meningkat dengan integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau AI dan juga IoT, Internet of Things. Sementara pesaing global menuntut eksekusi proyek yang lebih cepat dan efisien. Di tengah dinamika ini muncul tiga tantangan umum, yaitu ada digitalisasi yang mempengaruhi penggunaan alat manajemen berbasis cloud, atau contohnya yaitu seperti Jira dan Asana. Kemudian sistem prediksi risiko berbasis AI yaitu globalisasi yang memicu kolaborasi tim terdistribusi lintas zona waktu dan budaya dengan dukungan tools seperti Slack dan Zoom. Serta yang ketiga yaitu keberlanjutan yang mendorong penerapan prinsip ESG yaitu Environmental, Social, Governance, Governance seperti pengurangan jejak karbon dan optimalisasi sumber daya ramah lingkungan. Adaptasi menjadi kunci menghadapi perubahan ini, mulai dari adopsi metodologi hibrid, pemanfaatan tools berbasis teknologi, hingga pengembangan kompetensi SDM yang menggabungkan hard skill seperti analisis data, penguasaan alat digital, dan juga ada juga dan juga soft skill yaitu kepemimpinan adaptif, manajemen tim remote. Tanpa inovasi dalam ketiga aspek tersebut, organisasi berisiko tertinggal dalam landscape bisnis yang semakin kompetitif dan berorientasi masa depan. Selanjutnya, selanjutnya itu metodologi penelitian. Pada paper ini, metodologi penelitiannya itu ada dua. Ada data primer dan juga sekunder. Pada data primer ini diperoleh dari panel diskusi ahli manajemen proyek pada konferensi The PMO Roadshow atau International Project Management Day dari tanggal 7 November tahun 2019 di Dublin, Irlandia, yang menghadirkan praktisi dan akademis terkemuka untuk membahas tantangan terkini. Hmm, yang kedua itu data sekunder. Data sekunder itu data yang dikumpulkan melalui literatur review terhadap publikasi ilmiah, survei, dan opini ahli dalam 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019, untuk mengidentifikasi tren yang sedang berkembang. Fokus data pada data sekunder ini
pada tren teknologi, keberlanjutan, metodologi hibrid, dan juga peran PMO. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu menganalisis pola perubahan dalam manajemen proyek serta merumuskan rekomendasi strategis agar organisasi dan individu dapat beradaptasi dan landscape manajemen proyek yang diprediksi terjadi dalam 5 tahun ke depan, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Kombinasi data empiris dan teoritis ini memungkinkan penelitian menyajikan pandangan holistik tentang masa depan disiplin manajemen proyek. Tujuan dari data sekunder itu memvalidasi temuan primer dengan data teoris dan tren historis. Sedangkan tujuan dari sumber data primer itu untuk mendapatkan insight praktis dari praktisi dan akademis terkemuka. Selanjutnya, Baik, untuk pada slide ini saya akan membahas 7 tren utama yang mulai membentuk wajah baru manajemen proyek setelah tahun 2020. Data ini berdasarkan panel ahli dan studi literatur terbaru. Yang pertama ada dampak teknologi. Transformasi digital memperluas peran teknologi dalam manajemen proyek dari AI, IoT, hingga cloud-based tool. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Teknologi seperti AI dan IoT kini menjadi bagian dari siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Misalnya, AI bisa menganalisis pola data proyek untuk memprediksi risiko sebelum terjadi. Untuk IoT juga memungkinkan kita memonitor progres proyek secara real time, bahkan dari jarak jauh. Ini menunjukkan bahwa kompetensi digital akan menjadi prasyarat utama bagi project manager di masa depan. Tools digital tak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Yang kedua, ada keberlanjutan atau ESG. Proyek kini tak hanya mengejar efisiensi, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Proyek kini dinilai bukan hanya dari keberhasilan anggaran atau waktu, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Pendekatan keberlanjutan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan jejak karbon, efisiensi energi, dan dampak sosial dalam desain dan eksekusi proyek. Keberlanjutan ini memperluas cakupan keberhasilan proyek dari sekadar ROI menjadi nilai keberlanjutan jangka panjang. Project manager perlu memahami prinsip ESG dan mengintegrasikannya dalam proses proyek. Yang ketiga, di sini ada metodologi hybrid. Metodologi hybrid ini merupakan pendekatan proyek yang cenderung tailor-made, bukan satu metode tunggal. Kini jarang ada satu metode yang cocok untuk semua proyek. Kita melihat munculnya pendekatan hybrid yang memadukan agile, waterfall, bahkan metode lean atau Kanban, tergantung pada kompleksitas proyek dan budaya organisasi. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas tinggi dari PM dan tim, serta pemahaman yang baik terhadap berbagai metodologi. Metodologi hybrid
ini bukan sekedar improvisasi, melainkan strategi sadar untuk meningkatkan efektivitas. Yang keempat, ada permintaan proyek meningkat. Berdasarkan PMI, ada 87,7 juta pekerjaan berbasis proyek yang akan ada pada 2027. PMI ini memproyeksikan dengan nilai sekitar 87,7 juta pekerjaan ini, artinya manajemen proyek bukan sekedar fungsi teknis, tapi merupakan pilar penting dalam strategi bisnis global. Proyek permintaan yang meningkat ini mencerminkan pergeseran besar di dunia kerja. Banyak peran yang akan berubah menjadi project base. Maka dari itu, demand terhadap tenaga kerja dengan pemahaman proyek akan melonjak tajam. Selanjutnya, yang kelima ada tim global dan remote. Kolaborasi lintas negara, budaya, dan zona waktu menjadi norma baru. Pandemi mempercepat normalisasi kerja jarak jauh yang kini tim proyek bisa tersebar di berbagai negara dan zona waktu, didukung oleh platform digital seperti Zoom, Slack, dan Trello. Tim global dan remote ini menuntut skill komunikasi manajemen yang baik. Tantangannya ada di koordinasi, tapi manfaatnya adalah efisiensi biaya dan keragaman ide. Untuk yang keenam, tren utama manajemen proyek ini ada keterampilan baru, di mana project manager masa kini perlu kombinasi hard skill seperti AI dan data, serta soft skill seperti komunikasi lintas budaya dan kepemimpinan. Kombinasi hard skill seperti AI ini, data analitik hingga soft skill menjadi sangat penting. PM sekarang harus menjadi coach, negosiator, sekaligus analisis data. Di era baru ini menuntut profil PM yang multidisiplin, tak cukup hanya teknikal, tetapi juga harus adaptif dan komunikatif. Emotional intelligence dan kemampuan storytelling menjadi aset utama. Yang ketujuh atau yang terakhir ada PMO sebagai pusat strategis, di mana Project Management Office tidak hanya administratif, tetapi juga jadi Center of Excellence yang mendukung strategi organisasi. PMO atau Project Management Office sekarang ini bertransformasi dari sekadar support administratif menjadi Center of Excellence yang mendukung arah strategis organisasi. Nah, PMO ini menjadi tulang punggung implementasi strategi perusahaan yang fungsinya meluas ke mentoring, pengelolaan knowledge, dan bahkan penguatan relasi dengan sponsor proyek. Selanjutnya, di sini ada peran software manajemen proyek. Bagaimana semua transformasi ini bisa terwujud, disinilah peran software manajemen proyek menjadi sangat krusial. Perangkat lunak manajemen proyek kini telah menjadi tulang punggung transformasi digital dalam disiplin ini, mendukung efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Contoh tools seperti Jira memungkinkan pengelolaan tugas berbasis Agile dengan fitur AI untuk prediksi resiko dan estimasi timeline. Ideal untuk proyek iteratif seperti pengembangan perangkat lunak. Sementara itu, tools seperti Microsoft Project
atau Primavera fokus pada penjadwalan kompleks dan alokasi sumber daya yang cocok untuk proyek skala besar seperti konstruksi atau manufaktur. Contoh tools populer tadi salah satunya ada Jira. Jira itu mengelola tugas Agile, sudah mulai mengintegrasikan AI untuk prediksi backlog dan risiko. Yang selanjutnya tadi ada Microsoft Project atau Primavera. Microsoft Project ini kuat dalam scheduling kompleks dan manajemen sumber daya. Contoh lainnya ada Asana, Trello, Slack yang ideal untuk kerja kolaboratif, lintas tim, dan zona waktu. Di sisi lain ada Oracle Cloud atau Cloud-based PM System. Oracle Cloud ini mendukung real-time data access yang cocok untuk remote project management. Contoh tools ini bukan hanya alat bantu, tapi menjadi katalis transformasi budaya kerja, yang misalnya Jira tadi membantu Agile Teams bekerja lebih iteratif, dan Microsoft Project tadi memudahkan simulasi skenario resource allocation. Selanjutnya, Selanjutnya adalah analisis dataset Kaggle. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai analisis dataset Kaggle yang berjudul tentang Construction and Project Management Example Data. Dataset ini sendiri berasal dari platform Kaggle dan memuat data asli yang diperoleh dari berbagai proyek konstruksi nyata, mencakup formulir seperti identifikasi proyek, estimasi biaya, pengawasan kualitas, laporan keselamatan kerja, hingga form evaluasi penutupan proyek. Dari dataset ini sendiri mencakup tanggal, status, vendor, dokumentasi performa, cocok untuk analisis keterlambatan proyek, resource, dan compliance. Walau tidak spesifik juga, membuat data software usage, data ini membuka peluang analisis seperti pola keterlambatan proyek berdasarkan timeline form submission, evaluasi efisiensi vendor dan subkontraktor, korelasi antara quality control dan safety dengan hasil akhir proyek. Pada pola keterlambatan proyek ini, dia dapat menganalisis waktu pengumpulan dokumen dan waktu penyelesaian. Kita juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan. Pada bagian evaluasi efisiensi vendor dan subkontraktor, data ini memungkinkan kita menilai kinerja vendor dalam memenuhi target, waktu, dan kualitas pekerjaan. Di dalam bagian analisis korelasi antara keamanan dan hasil proyek, kita dapat dengan membandingkan data laporan kecelakaan kerja dan data kontrol kualitas. Kita dapat mengevaluasi seberapa efektif pengawasan keselamatan berkontribusi terhadap keberhasilan proyek. Untuk mendukung analisis tersebut, visualisasi dapat dilakukan dengan menggunakan grafik Gantt untuk memetakan progres timeline proyek. Terus juga ada heat map memetakan area keterlambatan. Kemudian ada scatter plot memperlihatkan hubungan antara safety incident report dengan budget overrun. Di dalam catatan penting ini juga, dataset lebih kuat di aspek administrasi proyek dan tidak mencakup penggunaan software digital seperti Jira atau Asana. Jadi lebih cocok untuk melengkapi tren yang dibahas dalam jurnal tentang hybrid project management dan remote collaboration. Next. Kemudian studi kasus contoh aplikasi atau tools. Pada slide ini, saya memaparkan beberapa contoh studi kasus mengenai aplikasi tools yang relevan dalam dunia manajemen proyek modern, sesuai dengan tren yang telah dijelaskan dalam jurnal Project Management Trends and New Challenge
2020. Contoh pertama adalah penerapan proyek IT, Jira, dan AI. Dalam jurnal AI disebut membantu prediksi risiko proyek, otomatisasi monitoring teks, dan pemetaan prioritas pekerjaan berbasis data. Jira sudah mengintegrasikan plugin AI yang membantu manajer proyek mendeteksi bottleneck sebelum terlambat. Kemudian ada beberapa poin juga yang perlu kita pahami seperti dalam studi kasus ini juga kita dapat memberikan peringatan otomatis terkait deviasi waktu, anggaran, atau beban kerja. Hal ini sejalan dengan pembahasan yang ada pada jurnal tersebut, yang menekankan bahwa penggunaan AI dapat memperkuat kemampuan prediksi dan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Kemudian kita juga dapat belajar tentang mengidentifikasi potensi risiko serta melakukan penjadwalan cerdas. Di dalam Jira AI itu sendiri, ada namanya sebuah fitur yang dapat memberikan peringatan apabila tugas-tugas yang diberikan lumayan sulit. Kemudian contoh kedua adalah penerapan Building Information Modeling atau BIM yang diintegrasikan dengan Internet of Things. Dalam industri konstruksi, Building Information Modeling dikombinasikan dengan IoT, memungkinkan monitoring progres real time, kemudian pengumpulan data suhu, getaran, kelembapan, mendukung keputusan keamanan dan kualitas, kemudian juga dengan selaras dengan jurnal yang menyoroti peran IoT dalam memudahkan hyperspeed reporting dan control speed. Contoh kedua ini sendiri dalam dunia konstruksi, BIM menyediakan model digital dari struktur bangunan yang terintegrasi dengan data real-time melalui IoT. Sensor IoT pada proyek konstruksi mampu mengukur parameter dan progres fisik secara langsung. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien sekaligus mendukung prinsip Sustainable Project Management yang juga disebutkan dalam jurnal. Kemudian, contoh ketiga adalah penggunaan kombinasi Asana dan Zoom dalam kolaborasi tim jarak jauh. Jurnal juga menyoroti tren seperti diverse remote teams dan penggunaan tools kolaboratif, seperti Asana dipakai untuk manajemen tugas lintas zona waktu, Zoom sebagai jembatan komunikasi tatap muka virtual. Kombinasi ini mendukung sistem kerja gig economy dan work from anywhere. Asana digunakan sebagai platform pengelolaan tugas, sedangkan Zoom memfasilitasi komunikasi daring secara sinkron. Studi kasus ini mencerminkan tren diversifikasi tim proyek yang disebutkan dalam jurnal, di mana proyek tidak lagi mengandalkan struktur tim fisik di satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai wilayah, namun tetap mampu berkolaborasi secara efektif melalui dukungan teknologi digital. Ketiga contoh aplikasi tools ini menggambarkan bagaimana integrasi antara sistem manajemen proyek digital, kecerdasan buatan, IoT, dan aplikasi kolaborasi daring menjadi sangat penting dalam era modern, khususnya untuk menghadapi tantangan globalisasi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan efisiensi kerja. Next. Kemudian slide selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Tantangan implementasi yaitu ada 3, yaitu teknologi, SDM, dan keamanan data. Nah, dari sisi teknologi, banyak organisasi masih mengalami resistensi atau penolakan dalam mengadopsi tools baru. Ini bisa disebabkan oleh budaya organisasi yang belum siap berubah atau karena biaya implementasi yang cukup tinggi, terutama untuk software premium berbasis AI dan cloud. Kemudian ada SDM. Dari sisi sumber daya manusia, masih ada kesenjangan antara skill
yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Misalnya, tidak semua project manager familiar dengan analisis data atau tools AI. Padahal keterampilan itu semakin penting di era sekarang. Selain itu, soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan manajemen tim remote juga masih jadi tantangan tersendiri. Kemudian keamanan data. Tools manajemen proyek modern kebanyakan berbasis cloud. Ini artinya data proyek disimpan secara online dan tentu ada risiko kebocoran informasi atau serangan cyber. Maka organisasi harus memastikan sistem keamanannya juga memadai. Selanjutnya, kemudian rekomendasi. Bagi organisasi, penting untuk berinvestasi dalam pelatihan, bukan hanya teknis, tapi juga metodologi hybrid seperti agile dan waterfall yang dikombinasikan sesuai kebutuhan proyek. Kemudian, bagi individu, em, sekarang saatnya untuk meningkatkan keterampilan digital seperti pemahaman AI, pemanfaatan data, dan penggunaan tools manajemen proyek. Seperti kepemimpinan, kolaborasi, dan adaptasi karena tools canggih apapun tetap memerlukan manusia yang kompeten untuk mengop- mengoperasikannya. Kemudian ada software ideal. Dari sisi ini, eh, manaj- dari sisi ini, software manajemen proyek ideal adalah user-friendly, yang mudah diakses dan digunakan oleh seluruh tim, terintegrasi dengan teknologi AI untuk mendukung analisis otomatis dan mendukung keberlanjutan. Artinya dapat digunakan untuk melacak dampak sosial dan lingkungan dari proyek. Next. Kemudian, sebagai penutup, yaitu kesimpulan, eh, teknologi harus diintegrasikan dengan metodologi yang fleksibel. Pengguna software, manajemen proyek, AI, cloud, dan IoT bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan agar proyek bisa dikelola dengan lebih efisien, cepat, dan adaptif. Kemudian SDM, sumber daya manusia yang kompeten. Teknologi tidak akan ada artinya tanpa SDM yang mampu memanfaatkannya. Oleh karena itu, pengembangan skill baik teknik maupun non-teknis harus menjadi prioritas. Kemudian software yang ideal. Tidak ada tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua proyek. Karena itu, organisasi harus mampu menggabungkan berbagai pendekatan seperti agile dan waterfall menjadi model hybrid yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek masing-masing. Selanjutnya. Selanjutnya implementasi pada UDO dari dataset. Nah, di sini dari dataset construction atau project management report examples. Di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama ada GMGLGS, kemudian yang kedua ada SM FRM 001, ketiga ada IHS Management Inspection, yang keempat ada IHS Inspection, dan yang kelima ada IM FRMJS. Di sini datanya itu lebih dari 10.000 10.200-an. Nah, di sini pada GMGLGS yang ini, di sini ada nama proyeknya. Kemudian batas waktunya pada tanggal 10 bulan 4 2019. Ini dari datasetnya. Kemudian di sini saya bisa mengatur tugas dari si
IML ini. Misalnya disetujui. Kemudian sebentar masih error. Nah, di sini juga ada MFRM. Jika klik icon yang lingkaran ini bisa membawa pada perubahan diminta, disetujui, diusahakan, atau diselesai. Sini saya ingin kemudian di sini juga ada dari EHS Management perubahan diminta. Kemudian pada EHS Infection selesai. IMFRMCS dibatalkan. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.